Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan seorang pemuda desa yang dianugerahi kekuatan overpower yang berupa cincin pengendali 5 elemen untuk menuntaskan misi besar melawan kekejaman para pasukan aliansi di bawah kendali Master Rotan Kegelapan yang berambisi besar menguasai 9 benua. Film ini berjudul Five Elements Scar Art yang dirilis tahun 2022. Ya adalah, bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongkoh. Film dibuka dengan diperlihatkan akan sebuah pertarungan yang sangat epik sedang terjadi. Tak lain ketiga perempuan tersebut ialah pasukan aliansi yang diberi tugas untuk membunuh Master Api Barat demi merebut cincin elemen api yang saat ini berada di tangannya. Bertubi-tubi serangan yang mereka lesatkan, namun hasilnya pun nihil yang tentunya dengan mudah ia patahkan. Master Api Barat yang tak ingin lagi bermain-main dengan mereka, ia sengaja mengeluarkan kekuatan full overpowernya memanggil kodam monster api raksasa untuk membakar dan membunuh ketiga pasukan aliansi yang saat ini berada di hadapannya. Merasakan ketiga pasukan aliansinya dalam bahaya, seketika datanglah seorang master setengah dewa menghancur leburkan kodam monster api raksasa tersebut. Tak sebatas itu, berkat kekuatan elemen pengendali akar yang ia kuasai, tentu dengan sekali serangan, sang Master Api Barat pun dibuat tak berdaya olehnya. Dan di saat itulah, ia berhasil merebut cincin elemen pengendali api di tangannya. Yang tentunya saat ini dirinya sudah memiliki 4 cincin elemen dari 5 cincin yang ia cari, di mana cincin tersebut ialah pengendali air, kayu, tanah, dan api. Namun keempat cincin pengendali elemen tersebut tentu belum cukup untuk menjadikannya sakti, hidup dalam keabadian, serta berkuasa di 9 benua. Sebab dirinya belum berhasil menyempurnakan kelima elemen cincin tersebut. Tak ingin misinya gagal, ia memerintahkan Yao Jin untuk mencari dan menemukan akan pewaris cincin elemen terakhir yang berupa cincin emas. Beberapa bulan kemudian, di keramaian pasar inilah kita diperkenalkan akan sosok pemuda desa yang berprofesi sebagai penjual pisau sayur di sana, di mana pemuda tersebut bernama Yang Ji dan asisten gendutnya yang ia juluki si Basir. Dari sekian pisau yang ia tawarkan, nampak tak ada satupun dari pisaunya terjual dan menarik perhatian para penduduk yang berada di sana. Sejatinya seorang pemuda lumrah dimanapun berada, ketika melihat wanita cantik, seketika matanya menjadi buas, hatinya menjadi keranjang, ingin mengenal lebih dekat perempuan cantik yang sedang berjualan buah jeruk segar yang berada di sampingnya. Tanpa rasa ragu ataupun malu, Yang Ji menghampiri perempuan tersebut dan mengajaknya untuk ta'aruf. Meskipun usia mereka sudahlah matang, namun Nona Jun menolak berta'arufan dengannya, melihat kondisi Yang Ji belum mempunyai pekerjaan tetap. Ditambah ia hanya seorang pemuda desa biasa yang jauh dari kata cukup dalam segi finansialnya. Nah, di waktu bersamaan inilah mereka dihampiri Tuan Gao, di mana Tuan Gao merupakan preman pasar yang sekaligus aparat desa yang ditugaskan untuk menagih pajak dari setiap orang yang berjualan. Yang Ji yang dagangannya tak laku, tentu ia berusaha mengelak dari hadapan Tuan Gao, sebab dirinya tak mempunyai uang untuk membayar pajak dari jualan pisau sayurnya. Tuan Gao yang merasa berhari-hari ditipu, tentu ia meminta paksa uang tagihan tersebut agar Yang Ji membayar segala tunggakan padanya.
Merasa sangat kesal, Tuan Gao seketika melemparkan sebuah kampak ke arahnya. Namun tak disangka, kampak tersebut tiba-tiba terhenti tak mampu menyentuh apalagi melukai si pemuda desa tersebut. Tuan Gao yang tak ingin rugi, ia memilih memeras ayah Yang Ji dengan memperlakukan selayaknya budak agar ia segera melunasi segala tunggakan pajak dagangan padanya. Melihat uang yang ia miliki tak cukup untuk membayar segala tunggakan, ayah Yang Ji menuruti segala permintaan Tuan Gao asalkan anaknya tak lagi dicelakai oleh mereka. Nona Jun yang dari kejauhan melihat kenyataan tersebut tentu ia merasa sakit hati melihat orang tua diperlakukan tak manusiawi oleh mereka. Disinilah Nona Jun menghantarkan ayah Yang Ji pulang agar ia dapat beristirahat dengan tenang di dalam rumah. Yang Ji yang berhasil kabur, tiba-tiba ia terpeleset kulit pisang yang sengaja dibuang oleh Pak Tua. Disinilah ia merasa sangat marah dan bertindak kasar di hadapan orang tua, sebab Pak Tua tersebut tak mengakui bahwa dirinya lah yang melempar kulit pisang tersebut. Merasa dianggap lemah, dengan sekali gerakan, Yang Ji dibuat ampun kesakitan tak berdaya olehnya. Melihat struktur tulangnya yang kokoh, Pak Tua melepaskan teknik kuncian pada Yang Ji, sambil mengatakan bahwa ia adalah sosok pemuda yang selama ini ia cari. Sebab jika dilatih, ia akan menjadi pemuda kuat dan berbakat untuk menjadi pewaris seni bela diri 5 elemen. Pak Tua mengatakan dengan tegas bahwa ia bersedia mengangkat Yang Ji sebagai muridnya jika dirinya mau dan bersedia datang di kota Ping An yang terletak di ujung kulon. Singkatnya, malam pun tiba. Terlihat Yang Ji pulang sambil membawa beberapa bungkus makanan untuk ayahnya. Secara tak sengaja, Nona Jun juga baru keluar dari dalam rumah Yang Ji. Dengan muka sinis, Nona Jun berpesan di hadapan Yang Ji untuk lebih memperhatikan kesehatan ayahnya agar dirinya tak merasakan penyesalan di kemudian hari. Sesampainya di dalam rumah, sang ayah sangat menyambut baik akan kepulangan anaknya. Bahkan ia menyembunyikan hal yang baru ia alami dan tak menceritakannya pada Yang Ji. Sambil menyantap makanan inilah, sang ayah menasihati Yang Ji untuk sadar diri serta sadar posisi bahwa orang miskin akan selamanya dianggap rendahan. Namun, perkataan tersebut seketika membuat Yang Ji marah dan tak lagi bernafsu untuk makan. Disinilah ia mengatakan di hadapan ayahnya bahwa suatu saat dirinya akan membuktikan kesuksesannya di hadapan orang banyak, serta orang-orang desa yang sering menindas harga dirinya. Dalam keheningan malam inilah Yang Ji teringat akan perkataan Pak Tua yang menyuruh dirinya untuk pergi menuju kota Ping An yang terletak di ujung kulon. Dengan penuh pendirian dan tekad yang kuat, esok harinya Yang Ji pergi meninggalkan ayahnya seorang diri di desa. Disitulah Yang Ji meletakkan sebuah surat. Isi surat tersebut tak lain ialah curhatan isi hatinya selama menjadi orang miskin di desa. Dari perjalanan yang amat panjang dan menantang, pada akhirnya Yang Ji sampai di kota Ping An. Karena kota Ping An amatlah luas, tentu bukan hal yang mudah untuk menemukan keberadaan Pak Tua tersebut. Terlihat Yang Ji bertanya ke beberapa penduduk kota yang berada di sana, namun mereka tak mengetahui akan orang yang dicari olehnya. Nah, di dalam bilik ruangan inilah secara tak sengaja Yang Ji melihat sosok wanita cantik yang sedang mandi. Tentu sebuah anugerah yang amat indah baginya bisa melihat bodi si wanita cantik tersebut. Akan tetapi tindakan yang ia lakukan ketahuan basah, yang untungnya belati milik pasukan aliansi tersebut tak bisa melukai pemuda desa yang berada di hadapannya. Melihat akan kenyataan tersebut, tentu Nona Aujin dan Xiao Jin sangat terkejut, sebab pemuda yang berada di hadapannya telah mengetahui teknik rahasia cincin 5 elemen yang jarang sekali orang biasa miliki. Di waktu yang sama inilah, Yao Jin juga datang, yang seketika menyuruh pemuda desa tersebut untuk segera pergi dari hadapan mereka. Tak berselang lama dari kepergian, secara tak diduga pada akhirnya Yang Ji dapat menemukan keberadaan Pak Tua yang sedang mabuk berat di sebuah kedai. Disinilah Pak Tua membawa Yang Ji berteleportasi pergi di sebuah tempat. Tak lain tempat tersebut merupakan tempat kuil kuno yang menyimpan ilmu rahasia teknik 5 elemen. Pak Tua yang dari awal sudah mengetahui bahwa pemuda desa yang berada di hadapannya sangatlah cocok untuk menjadi pewaris cincin emas 5 elemen. Tentu dengan sengaja
Ia mengambil pisau milik Yang Ji agar Pak Tua bisa mengetahui dikit banyaknya dari kemampuannya. Dan benar saja, Pak Tua tersebut tak salah pilih orang untuk ia jadikan muridnya, sebab Yang Ji sudah bisa mengendalikan logam cukup dengan pikirannya. Meskipun hal yang ia lakukan masihlah amatiran. Sebelum mengangkat dan menjadikan murid resminya, Pak Tua mengajukan sebuah syarat untuk Yang Ji, di mana Yang Ji harus bisa menjaga cincin elemen emas tersebut agar tak jatuh di tangan orang yang salah. Yang setelahnya Yang Ji harus berjuang menghentikan ambisi Master Rotan demi menyelamatkan manusia dari segala malapetaka yang akan terjadi. Yang Ji yang mendengarkan hal tersebut tentu ia merasa sangat keberatan, sebab musuh yang akan ia hadapi bukanlah orang biasa, melainkan orang setengah dewa yang sudah mendominasi kekuatan cincin 4 elemen. Disinilah Pak Tua tetap menyemangati Yang Ji agar ia bisa menuntaskan misinya untuk membunuh Master Rotan, sebab hal tersebut sudah menjadi takdirnya untuk menyelamatkan dunia dari malapetaka yang akan terjadi. Dan benar saja, seketika mereka dikejutkan akan kemunculan ketiga pasukan aliansi yang diberi tugas untuk mengambil cincin elemen emas yang saat ini berada di tangan Yang Ji. Tentu ketiga pasukan tersebut tak mampu mengalahkan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Pak Tua, yang membuat mereka sangat kewalahan melawannya. Dengan melihat tanda segel hitam yang berada di tangan Pak Tua, membuat Yao Jin mengurungkan niatnya membunuh Yang Ji. Mengerti akan hal tersebut, dengan sengaja Yao Jin melesatkan serangan ke arah Yao Jin, yang membuat ia terhempas terjatuh tak berdaya. Dari sinilah perselisihan antara mereka mulai terjadi, sebab Yao Jin dan kerabatnya Xiao Jin tak menyukai Yao Jin karena dirinya selalu diperlakukan secara spesial oleh sang Master Dewa Rotan Kegelapan. Yao Jin yang tak ingin melihat pemuda desa tersebut tewas, ia mengeluarkan kekuatan teleportasinya untuk menolong pemuda desa tersebut, meskipun dirinya harus terluka parah akibat sihir api yang dilesatkan oleh Yao Jin padanya. Di desa inilah Yang Ji merawat luka Nona Yao Jin agar dirinya bisa segera tersadar dari pingsannya. Tak berselang lama esok harinya terlihat Nona Yao Jin akhirnya pun sadar. Disinilah ia menghentikan aksi Yang Ji yang sedang berlatih di atas kolam yang terletak di depan rumahnya. Yang ternyata di dalam kolam tersebut terdapat sebuah tumbuhan suci yang berupa teratai air hitam yang hanya muncul dalam 60 tahun sekali. Nona Yao Jin yang tak ingin melihat tumbuhan teratai hitam tersebut layu. Ia melarang Yang Ji melakukan tindakan ceroboh yang akan mengakibatkan teratai hitam tersebut mati. Disinilah Nona Yao Jin juga mengucapkan rasa terima kasih di hadapan Yang Ji karena telah merawat dan memberikan obat demi kesembuhannya. Melihat keadaan Nona Yao Jin yang sudah membaik, Yang Ji kembali menghampiri Nona Yao Jin yang sedang bermeditasi di dalam kamar. Disinilah Yang Ji meminta padanya untuk mengajarkan ilmu teleportasi agar ia bisa pergi menemui sang ayahnya di desa. Namun, hal tersebut sempat ditolak oleh Nona Yao Jin jika Yang Ji tak menyerahkan cincin elemen emas padanya. Disinilah Yang Ji membuat kesepakatan, jika dirinya berhasil menguasai ilmu teleportasi, maka ia akan memberikan cincin elemen emas tersebut padanya. Dan benar saja, cukup dalam waktu sekejap, Yang Ji dapat dengan mudah menguasai ilmu teleportasi tersebut. Yang Ji yang saat ini hidupnya merasa tercukupi, ia kembali menghampiri sang penjual gelang giok yang dulu pernah mengusir dirinya. Tentu dengan butiran emas yang ia miliki saat ini, Yang Ji menjadi sangat kaya dan memborong gelang giok tersebut untuk ia berikan pada Nona Jun di desa. Sedangkan di sisi lain di dalam markas, Nona Yao Jin melapor di hadapan sang master tetua 4 elemen akan pengkhianatan Yao Jin yang sengaja membawa kabur pemuda desa yang dianggap telah mewarisi kekuatan sihir elemen kelima yang berupa cincin emas. Mendengarkan akan penjelasan tersebut, sang master menyuruh Nona Yao Jin untuk segera melacak dan mencari kepergian Yao Jin serta menangkap si bocah desa tersebut dalam keadaan hidup-hidup.
Dan benar saja, pasukan aliansi Xiaojin berhasil menemukan keberadaan Nona Yaojin yang sedang melakukan meditasi. Karena luka yang dialaminya belumlah sembuh total, tentu dengan sangat mudah Xiaojin mengalahkan Nona Yaojin dengan teknik jurus belati bayangan yang ia kuasai. Dalam keadaan yang terdesak inilah, untungnya Master 4 elemen datang melerai pertarungan mereka. Sang master yang merasa telah dihianati, ia menyuruh Xiaojin melanjutkan pencariannya untuk menemukan keberadaan si bocah desa tersebut. Sedangkan Yaojin sengaja ia bawa ke dalam markas untuk ia jadikan sandera. Dan benar saja setibanya di desa, Yang Ji sangat terkejut melihat kondisi ayahnya yang sedang sakit parah. Disinilah Nona Jun menjelaskan di hadapan Yang Ji jika ayahnya sakit seusai membaca isi surat yang ia tinggalkan di dalam kamar. Sebab Yang Ji pergi meninggalkan desa tanpa berpamitan langsung dengan ayah kandungnya. Yang Ji yang tak ingin disalahkan, ia memerintahkan si Basir untuk segera mencari tabib terbaik demi kesembuhan ayahnya. Tak hanya itu, saat ini Yang Ji juga melarang Nona Jun untuk berjualan jeruk, sebab saat ini dirinya sudah memiliki ribuan butiran emas yang bisa untuk mengubah nasib dan kehidupannya di masa depan. Singkat cerita, sampailah kedua pasukan aliansi di desa tempat keberadaan Yang Ji. Tentu Yang Ji sangat terkejut melihat Nona Jun dan Basir yang sudah tepar tak berdaya tergeletak di atas tanah. Disinilah mereka mengancam Yang Ji untuk segera menyerahkan cincin elemen emas padanya jika tak ingin melihat kedua kerabatnya tewas dalam kondisi yang amat tragis. Dalam kondisi terdesak inilah seketika ribuan pedang melesat menyerang kedua pasukan aliansi yang membuat salah satu dari mereka pun tewas. Sang ayah yang tak ingin melihat anaknya tewas, ia berusaha keras melawan Aujin dengan elemen pengendali logam yang sudah level maksimum tersebut. Di waktu yang bersamaan pula, tiba-tiba Master 4 elemen datang melesatkan serangan akar kayu yang membuat ayah Yang Ji dan kedua saudaranya tewas di hadapannya. Pak Tua yang merasakan keberadaan Yang Ji dalam bahaya, ia bersama Nona Yaojin menggabungkan kekuatan spiritualnya agar dapat menghancurkan elemen akar rotan tersebut. Untungnya dengan sigap, Pak Tua datang tepat waktu membawa pergi Yang Ji dengan teknik teleportasi tingkat tertingginya. Di tempat inilah Pak Tua menyadarkan Yang Ji bahwa kekayaan bukanlah arti untuk menuju kebahagiaan. Sebab kekayaan itu bukan terletak pada banyaknya harta benda, melainkan pada hati dan ketenangan jiwa. Dalam keadaan yang sudah terpuruk inilah, Pak Tua mengatakan di hadapan Nona Yaojin bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Master 4 elemen, yakni mereka harus bisa merebut dan mengambil kembali cincin api yang sudah berada di tangannya. Sebab itulah, Pak Tua menyuruh Yang Ji masuk ke dalam bunga teratai air hitam yang mampu membawa mereka di masa lalu. Masa ketika sang Master Api Barat sedang bertarung dengan Master 4 elemen. Di saat itulah, Yang Ji harus berhasil mendapatkan dan mengambil cincin elemen api sebelum jatuh di tangan Master 4 elemen kegelapan. Dan benar saja, setibanya di sana, Yang Ji berhasil mendapatkan cincin api tersebut dengan jurus teknik penarikan logam yang ia kuasai. Di saat hendak kabur, langkah Yang Ji dihentikan Nona Aujin yang seketika ia melesatkan serangan kipas api ke arahnya. Tak hanya Yang Ji, di dalam alam nyata juga terlihat Pak Tua berjuang sekuat tenaga bertarung melawan Nona Aujin. Yang Ji yang tak ingin gagal untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya dan kedua saudaranya. Dengan kekuatan cincin elemen api tersebut, ia memanggil kodam monster api raksasa untuk membunuh Nona Aujin. Dan benar saja, cukup sekali serangan, Nona Aujin pun tewas. Namun masalah tak cukup sampai di situ. Di sisi lain terlihat Master 4 elemen tiba-tiba datang menyerang Pak Tua dan membawa pergi Nona Yaojin ke dalam markasnya. Yang Ji yang baru datang, tentu dirinya sangat terkejut melihat Pak Tua yang sudah terbujur tak berdaya di atas tanah. Sebelum tewas, Pak Tua memberitahu Yang Ji untuk segera menyelamatkan Nona Yaojin
yang saat ini berada di tangan sang Master 4 Elemen Kegelapan. Mendengarkan akan hal tersebut dan tak ingin banyak korban berjatuhan akibat ambisi Master 4 Elemen Kegelapan, Yang Ji datang tepat waktu menangkis serangan Master 4 Elemen Kegelapan yang hendak membunuh Nona Yaojin. Dengan pisau sayur miliknya inilah Yang Ji berjuang melawan Master Akar Rotan Kegelapan tersebut. Dalam kondisi yang sudah tak lagi berdaya inilah, tiba-tiba seorang kakek tua berjubah putih datang membantu Yang Ji melawan monster rotan akar kegelapan tersebut. Dengan kekuatan gabungan yang mereka kombinasikan, pada akhirnya Yang Ji dapat memenangkan pertarungan tersebut dengan sangat mudahnya, di mana kakek tua berjubah putih tersebut tak lain ialah dirinya sendiri yang datang dari kehidupan 60 tahun yang akan mendatang. Sebelum fajar tiba, Yang Ji menyerahkan semua cincin 5 elemen agar disegel olehnya. Yang Ji yang tak ingin melihat Nona Yaojin hidup dalam kesendirian, ia menawarkan diri agar ia mau menikah dan menjalani kehidupan baru bersamanya. Namun hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sehat selalu dan jangan pernah putus asa untuk menjalani kehidupan. Ya adalah, saya Mimin Nasi Film pamit undur diri karena udut dan kopinya Mbok Darmi sudah sangat menanti. Saya Mimin Nasi Film, bye-bye.